Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan operasi ketupat di wilayah Jawa Tengah, Selasa 18 April 2023. Dari laporan yang ia terima, terjadi peningkatan jumlah kendaraan hingga 300% di gerbang tol GT Kalikangkung. Dalam batas normal, jumlah kendaraan yang melintas sebanyak 10.000 per jam. Namun saat ini sudah memasuki angka 30.000 per jam. Diperkirakan akan mencapai puncaknya mungkin sekitar nanti malam dan besok, tahun lalu di angka 60.000, kata Sigit. Untuk mengurai kepadatan, mantan Kabar Eskrim Polri ini menyampaikan sejak tadi siang sudah diberlakukan sistem satu arah atau one way mulai kilometer 72 tol Cipali hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Tol Kalikangkung. Tadi dilaporkan bahwa sampai dengan hari ini telah terjadi peningkatan hampir mendekati 300%. Jadi dari batas normal 10.000 per jam, saat ini sudah masuk di angka 30.000, jadi mendekati 300%, dan diperkirakan akan mencapai puncaknya mungkin sekitar nanti malam dan besok. Di tahun lalu di angka 60.000. Oleh karena itu tentunya mulai tadi siang ini juga telah diberlakukan konsep one way secara terpusat yang dikomandoi oleh Kakor Lantas, mulai dari wilayah Cikampek sampai dengan tol Kalikangkung yang dimulai tadi jam 12.30 dan kemudian akan berakhir jam 24. Namun demikian, dari Kapolda menyampaikan juga bahwa apabila beban dan kapasitas masih di atas 60.000, tentunya kemungkinan akan ada one way yang bersifat lokal. Tentunya dalam kesempatan ini, karena rekayasa tersebut tentunya berdampak juga kepada pengguna jalan yang lain yang mengikuti jam-jam one way, karena kemungkinan juga akan melaksanakan mudik ke arah barat. Tentunya kami dalam kesempatan ini mohon kepada rekan-rekan jajaran Polda Jawa Tengah, Korlantas, untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman media untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan perubahan-perubahan rekayasa yang terjadi, sehingga masyarakat betul-betul bisa mengikuti dan mengetahui dan tidak terjebak pada saat proses rekayasa tersebut masih berjalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan rest area yang jumlahnya terbatas, perjalanan berapa jam dari Jakarta sampai sini? 9. Jam 9, Pak. Jam 9. Terus tadi one way? Belum ada. Oh, belum ada. Oke. Ini nyupir sendiri atau ada cadangan? Berdua, Pak. Oh iya, ya, gantian. Gantian ya. Sempat istirahat berapa kali? Sudah 2 kali, Pak. 2 kali. Oh, iya, di rest area. Iya. Hati-hati ya. Iya, Pak. Mari, Pak. Terima kasih. Yuk, tempat jalan ya. Secara terpusat akan dikomandoi oleh Kakor Lantas dan sistem one way ini berakhir pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, ujar Pak Sigit. Lebih lanjut, Pak Sigit menuturkan bahwa apabila kapasitas kendaraan meningkat di atas 60.000 maka ada kemungkinan diberlakukan sistem one way yang bersifat lokal. Pak Sigit pun memerintahkan jajaran Polda Jawa Tengah dan Korlantas Polri agar berkoordinasi dan bekerja sama dengan media untuk menyosialisasikan perubahan rekayasa lalu lintas. Hal ini agar masyarakat terinformasi dan tidak terjebak kemacetan. Selanjutnya, terkait tempat istirahat atau rest area yang terbatas. Mantan Kapolda Banten ini meminta agar disosialisasikan ke pemudik untuk bisa beristirahat di luar tol. Pilihan ini agar para pemudik tidak berhenti di bahu jalan saat rest area sudah penuh. Tentunya kita juga informasikan setelah exit tol gimana masuknya kembali ke jalur tol, sehingga kemudian menjadi pilihan agar tidak ada pengguna jalan beristirahat di bahu jalan yang bisa membuat kemacetan dan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas, ucap Sigit. Secara umum, Sigit melihat persiapan yang dilakukan Polda Jawa Tengah mengamankan mudik lebaran sudah bagus. Namun, ia tetap menekankan agar jajarannya terus melakukan evaluasi agar pengamanan mudik lebih baik dari tahun sebelumnya.
Evaluasi dilakukan agar perjalanan mudik masyarakat dapat berjalan aman dan nyaman, tutup Sigit.